Makin banyak orang mirip ngurusin hidup orang lain mulu. Mungkin hidupnya kagak penting, banyak yang ngomongin, tapi gue jadi trending. Gue gak pusing, mereka kecilin karena banyak yang ngomong. Gue amat mikir, kapan gue bukan mau jadi lebih berhati. Suasana kelas di gedung D Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang hari itu begitu hidup dan penuh semangat. Gelak tawa dan suara riuh mahasiswa memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer berbeda dari biasanya. Tidak ada ketegangan seperti hari-hari sebelumnya. Justru yang terasa adalah energi positif dan antusiasme yang menyala-nyala. Mahasiswa tanpa bersemangat, berdiskusi dengan penuh antusias. Baik teman-teman, sebelum kita memulai diskusi pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahwa diskusi kali ini saya mengingatkan dan menegaskan bahwa diskusi pada kali ini kita harus bisa saling menghargai pendapat, saling bicara secara bergantian, dan fokus pada tema utama. Pak Ilham sebagai dosen pembimbing akan mengarahkan diskusi kita, yang mana diskusi kita itu membahas tentang pengawasan dalam pendidikan Islam. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih kepada Mas Iko yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan sedikit informasi. Nah, pada kesempatan pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang kepengawasan dan supervisi dalam pendidikan Islam melalui studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Ramaniyah, sebuah madrasah yang telah mencapai standar pendidikan yang unggul. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perlu kita pahami bahwa kepengawasan ini termasuk ke dalam manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan itu sendiri bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya pendidikan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, salah satu aspek terpenting dalam pendidikan Islam itu yaitu aspek kepengawasan. Pengawasan sendiri ini memastikan bahwa setiap elemen dalam pendidikan Islam berjalan sesuai standar dan mengalami peningkatan kualitas. Mari kita mulai diskusi pada hari ini dengan memahami definisi kepengawasan dalam pendidikan Islam. Nah, saya akan menyerahkan diskusi hari ini kepada Mas Iko sebagai moderator. Diskusi di kelas berlangsung aktif. Mahasiswa tanpa antusias mengikuti pembahasan tentang kepengawasan dalam pendidikan Islam. Apa yang kalian pahami tentang kepengawasan dalam pendidikan Islam? Menurut saya, pengawasan dalam pendidikan Islam itu merupakan suatu proses pengendalian, penilaian, serta pembinaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam itu berjalan sesuai dengan prinsip Islam dan tujuan pendidikan nasional. Saya setuju dengan Novita, tetapi menurut saya kepengawasan itu juga lebih dari sekedar pengendalian dan juga penilaian. Supervisi itu lebih mengarah pada bimbingan dan pembinaan guru agar mereka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Saya pernah membaca bahwa supervisi merupakan proses yang dirancang untuk meningkatkan pembelajaran melalui pengembangan profesional guru. Pendapat lain menjelaskan bahwa supervisi merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas mengajar. Jadi, pengawasan tidak hanya berfokus pada pemantauan, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dari berbagai definisi yang kita bahas, kita bisa melihat bahwa kepengawasan dalam pendidikan Islam bukan hanya soal kontrol, tetapi juga bimbingan dan pengembangan. Tujuannya adalah memastikan efektivitas pengelolaan pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran, baik dari segi proses maupun hasilnya, seperti itu. Diskusi terus berlanjut dengan mahasiswa lain yang mulai mengajukan pertanyaan
dan menambahkan pandangan mereka, menciptakan suasana kelas yang interaktif dan mendalam. Diskusi di kelas semakin mengalir dengan antusiasme mahasiswa yang terus bertukar pendapat. Mereka semakin tertarik membahas bagaimana prinsip kepengawasan dalam pendidikan Islam dapat diterapkan secara efektif. Saya pernah membaca kepengawasan berorientasi pada yang pertama ada objektivitas, pembinaan, profesionalisme, terus ada kesinambungan. Jadi pengawas tidak hanya menilai tetapi juga membimbing. Jika kepengawasan hanya berfokus pada penilaian tanpa adanya pembinaan, maka guru akan berasa tertekan, bukan terbantu, padahal tujuan akhirnya yaitu perbaikan kualitas pendidikan. Supervisi akademik pun demikian. Prinsipnya harus bersifat konstruktif, demokratis, dan memberikan ruang bagi guru untuk berkembang. Saya pikir ini juga yang diterapkan di MI Rahmaniyah. Saya pernah membaca laporan tentang bagaimana pengawas di sana tidak hanya datang untuk mengevaluasi, tetapi juga berdialog dengan guru, membantu mereka mencari solusi, bahkan memberikan pelatihan kecil-kecilan yang membuat supervisi lebih diterima dan sebagai bentuk dukungan, bukan ancaman. Saya ingin menambahkan, menurut Ngalim Purwanto, supervisi pendidikan itu berorientasi pada profesionalisme guru dan sistem dan kegiatan belajar mengajar yang terus berkelanjutan. Jadinya, kalau misalkan kepengawasan tersebut dilakukan hanya untuk hanya setahun sekali, misalkan tidak ada tindak lanjutnya, jadi bagaimana pendidikan itu bisa berkembang? Dari berbagai prinsip ini kita bisa memahami bagaimana kepengawasan dan supervisi dijalankan secara profesional di MI Rahmaniyah. Namun, saya ingin kita berpikir lebih jauh. Bagaimana jika di suatu madrasah pengawas tidak menjalankan prinsip-prinsip ini? Misalnya, jika supervisi hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa adanya pembinaan dan umpan balik yang nyata, apa dampaknya terhadap kualitas pembelajaran? Kelas mendadak hening sesaat. Mahasiswa saling berpandangan, mulai memproses pertanyaan yang diajukan. Beberapa mulai membuka catatan mereka, sementara yang lain bersiap mengangkat tangan untuk menjawab. Diskusi pun semakin dalam, membuka ruang bagi pemikiran kritis dan refleksi lebih lanjut. Menurut kalian, bagaimana peran dan fungsi pengawas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MI Rahmaniyah? Apakah mereka hanya bertugas mengevaluasi atau ada peran lain yang sangat luas? Berdasarkan pengamatan saya, pengawas di MI Rahmaniyah itu bukan hanya sekedar berperan sebagai evaluator, mereka juga berperan sebagai mentor. Contoh konkret yang pernah saya lihat yaitu adanya pelatihan, kemudian adanya diskusi reflektif dan juga observasi di kelas. Itu sangat menarik, Nobita. Saya juga pernah membaca bahwa pengawas yang efektif adalah mereka yang tidak hanya berorientasi pada penilaian administrasi, tetapi juga memberikan dukungan kepada guru dalam pembelajarannya. Bahkan dalam teori kepengawasan modern, pengawas lebih ditekankan sebagai fasilitator daripada pengontrol. Saya setuju pendapat Novita bahwa pengawas di MI Rahmaniyah sering mengadakan kunjungan berkala, bukan hanya formalitas saja, tetapi dia benar-benar memahami kebutuhan guru. Mereka aktif dan berdiskusi, memberikan umpan balik kepada guru. Maka dari itu MI Rahmaniyah dapat meningkatkan kualitasnya dengan baik. Saya setuju dengan pendapat Liling. Kalau pengawasan hanya bertugas menilai tanpa adanya tindak lanjut, maka guru tidak akan merasa terbantu. Justru pendekatannya berbasis kolaborasi seperti yang dilakukan di MI Rahmaniyah ini dapat membuat guru lebih nyaman dalam mengembangkan metode pembelajaran mereka. Saya pikir kita bisa menyimpulkan bahwa pengawas di MI Rahmaniyah menjalankan fungsi yang sangat penting. Mereka tidak hanya sebagai evaluator, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan konsultan.
Dengan kata lain, peran pengawas tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar pendidikan, tetapi juga mendorong inovasi dan profesionalisme guru. Nah, ini juga sejalan sama konsep dari supervisi akademik yang berbasis sama pembinaan. Jadi kalau pengawas itu cuma fokus sama evaluasi administratif, itu pengembangan kualitas pendidikan yang ada di sekolah itu bakalan lambat, dan justru sebaliknya. Jadi bisa kita katakan sistem kepengawasan yang baik adalah sistem yang memberikan ruang bagi guru untuk berkembang, bukan hanya mengkritik dan menilai tanpa solusi. Betul, tampaknya di MI Ramania telah menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Baik, kalau begitu kita bisa katakan bahwa fungsi pengawas yang ideal bukan hanya sebagai penilai, tetapi juga sebagai mitra bagi guru dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Diskusi di kelas semakin berkembang. Mahasiswa mulai mengeksplorasi konsep supervisi akademik dengan lebih mendalam, menghubungkannya dengan praktik nyata dan teori yang relevan. Supervisi akademik seringkali dipahami sebatas evaluasi administratif. Padahal seharusnya ada hal yang tujuannya lebih besar. Apa sebenarnya peran utama supervisi akademik untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Supervisi akademis itu harus mendorong inovasi, refleksi, dan profesionalisme guru. Seorang guru bukan hanya pengajar, tapi juga pembelajar. Jika supervisi hanya berisi evaluasi kinerja tanpa adanya ruang untuk refleksi, maka guru akan cenderung menjalankan tugasnya secara mekanis. Padahal inovasi dalam pembelajaran itu hanya bisa terjadi jika guru terus berusaha memperbaiki dan juga mengembangkan metode mengajarnya. Nah, betul sekali Laila. Jika kita mengacu pada teori supervisi akademik, harus bersifat pengembangan, bukan sekedar kontrol. Artinya tuh pengawas harus berperan sebagai fasilitator yang membantu guru menemukan solusi untuk pembelajaran. Kalau hanya fokus pada evaluasi administratif seperti kehadiran atau kelengkapan dokumen, maka dampaknya terhadap kualitas pembelajaran bisa jadi minimal. Jadi supervisi harus berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, bukan hanya sekedar penilaian formal. Poin yang kalian sampaikan cukup menarik, tetapi apakah kalian pernah melihat bukti-bukti bahwa supervisi yang berada di akademik itu tidak efektif atau tidak berjalan, dan apa saja penyebab-penyebabnya? Saya juga pernah membaca dalam sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam supervisi akademik yaitu kurangnya komunikasi antara pengawas dan guru. Selain itu, supervisi juga dilakukan hanya untuk agenda tahunan saja, tidak ada kelanjutannya. Juga ada beberapa guru yang mungkin merasa tidak nyaman dengan supervisi karena menganggapnya sebagai bentuk pengawasan yang menekan, tidak membimbing, seperti itu. Menarik kalau begitu. Bagaimana cara kita memastikan bahwa supervisi akademik itu bermanfaat bagi guru dan juga tidak menjadikan beban bagi guru-guru tersebut? Saya pernah membaca bahwa ada model supervisi yang klinis yang lebih efektif karena berbasis pada observasi langsung di kelas, yaitu dan diskusi reflektif antara supervisor dan guru. Dalam pendekatan ini, pengawas bekerja sama dengan guru untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran dan mencari solusi bersama. Ini lebih memberdayakan guru dibandingkan hanya memberikan instruksi dari luar tanpa memahami kondisi dengan baik. Dari diskusi ini, kita bisa melihat bahwa supervisi akademik yang efektif bukan hanya tentang evaluasi administratif, tapi juga tentang pendampingan, refleksi, dan dapat menjadi alat
dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekarang coba kita renungkan bagaimana kita sebagai calon pemimpin pendidikan bisa memastikan bahwa supervisi yang kita lakukan nantinya benar-benar berdampak positif. Siswa terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan ini. Beberapa mulai mencatat, sementara yang lain tanpa bersiap untuk melanjutkan diskusi pada sesi berikutnya. Kita sudah memahami bahwa pengawasan akademik dan supervisi akademik memiliki peran masing-masing dalam sistem pendidikan. Namun pertanyaannya, apakah keduanya benar-benar berbeda atau sebenarnya saling beririsan? Bagaimana menurut kalian? Menurut saya keduanya saling melengkapi. Kepengawasan akademik lebih menekankan pada standar dan evaluasi pendidikan secara menyeluruh, memastikan bahwa institusi pendidikan berjalan sesuai dengan regulasi dan standar nasional. Sementara itu, supervisi akademik juga berfokus pada pembinaan guru, membantu mereka meningkatkan praktik pembelajaran di kelas. Saya setuju pendapat Laila. Kalau kita mengacu pada teori kepengawasan itu ada dua, yaitu makro dan mikro. Kalau makro itu cenderung mengawasi sistem, regulasi, dan kebijakan pendidikan. Kalau mikro itu berorientasi pada interaksi langsung dengan guru dan pengembang keterampilan mengajar. Jadi tanpa supervisi akademik yang baik, kepengawasan hanya menjadi alat kontrol tanpa ada perbaikan nyata dalam pengajaran. Menarik. Tapi apakah mungkin supervisi akademik berjalan dengan baik jika pengawasan akademik tidak efektif? Bayangkan jika pengawas hanya berfokus pada aturan administratif tanpa memahami kebutuhan guru. Apa dampaknya? Dampaknya bisa sangat negatif. Saya pernah membaca dalam jurnal pendidikan jika kepengawasan akademik tersebut dilakukan terlalu birokratis dan hanya menekankan pada standar administratif, maka guru tersebut akan merasa tertekan dan tidak mendapatkan bimbingan yang mereka butuhkan. Akibatnya supervisi akademik tersebut tidak berjalan efektif karena guru merasa diawasi dan tidak merasa didukung. Nah, benar kata Novita, aku juga setuju. Jadi misalkan kita mengetahui suatu sistem supervisi akademik yang udah bagus, tapi kepengawasan akademiknya itu lemah, itu juga pengaruh sama kualitas pembelajaran. Akibatnya meskipun ada upaya pembinaan dari guru, kebijakan sekolah juga nggak mendukung perubahan yang ada sama yang di sekolah. Misal guru diberikan pelatihan pedagogik modern, tetapi tetap diwajibin mengikuti metode lama yang itu tuh kayak kaku dan bikin guru nggak nyaman. Kalau begitu, apa yang seharusnya dilakukan agar pengawasan akademik dan supervisi akademik itu benar-benar berjalan efektif dan saling mendukung? Saya rasa kuncinya ada pada sinergi. Pengawasan akademik harus lebih adaptif, tidak hanya berorientasi pada aturan, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan. Supervisi akademik pun harus lebih fleksibel dengan memberikan ruang refleksi bagi guru, bukan sekedar instruksi dari atas ke bawah. Nah, betul kata Mbak Laila. Jadi, selain itu pendekatan supervisi akademik berbasis refleksi dan juga kolaborasi itu perlu lebih dikembangkan. Misalnya melalui lesson study atau ikut kelas internasional, di mana guru dan pengawas bisa bekerja sama dalam menganalisis dan juga meningkatkan praktik pembelajaran. Luar biasa dari diskusi ini, kita bisa melihat bahwa kepengawasan akademik dan supervisi akademik itu sesuatu hal yang tidak tersendiri atau selalu beriringan. Tetapi kepengawasan akademik
memastikan standar pendidikan terjaga, sementara supervisi akademik membantu meningkatkan kualitas pengajaran secara langsung. Jika keduanya selaras, maka pendidikan akan semakin lebih baik. Nah, sekarang coba kita pikirkan bagaimana cara memastikan bahwa dalam kepraktikannya sinergi ini bisa benar-benar terwujud di sekolah atau madrasah. Mahasiswa terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan ini. Beberapa mulai mencatat, sementara yang lain tampak bersiap untuk melanjutkan diskusi pada sesi berikutnya. Kalau kita bicara soal pengawasan pendidikan di madrasah, kira-kira apa tantangan yang paling sering muncul ya? Menurut saya, tantangan terbesar itu jumlah pengawas yang terbatas. Bayangkan saja, satu pengawas bisa mengawasi puluhan madrasah. Bagaimana mungkin mereka bisa membina guru secara optimal kalau tugasnya begitu banyak? Nah, iya benar, apalagi di daerah terpencil, pengawas hanya datang sekali atau 2 kali saja dalam setahun. Itu pun mereka hanya mengurusi administrasi, tidak membimbing atau memberikan pengarahan kepada guru. Saya juga melihat ada kendala dari segi fasilitas. Tidak semua madrasah memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk mendukung supervisi yang efektif. Adapun ada yang ruang guru terbatas, terus akses internet yang minim, terus laboratorium yang belum memadai, dan beberapa madrasah bahkan masih kekurangan buku ajar dan lain-lain sebagainya. Nggak lupa mesti ada tantangan dari sisi guru. Kan nggak semua guru siap menerima supervisi sebagai upaya pembinaan. Beberapa juga kayak menganggap supervisi itu hanya bentuk pengawasan yang mencari kesalahan, bukan sebagai upaya kayak peningkatan kualitas. Berarti ada masalah dari 2 sisi dong. Kayak pertama itu keterbatasan pengawas dan sistem pengawasan itu sendiri. Yang keduanya itu mindset guru yang belum semua melihat supervisi sebagai hal yang positif. Betul. Makanya supervisi akademik seringkali kurang efektif karena sebagai bentuk formalitas saja. Kalau sudah begini, gimana madrasah bisa berkembang? Kalau begitu, kita juga perlu mencari solusi bagaimana supervisi dan kepengawasan itu bisa berdampak baik untuk untuk madrasah. Mungkin solusinya ada 3 aspek itu sendiri. Yang pertama ada pengawas, guru, dan sistem madrasah itu sendiri. Nah, itu yang bikin menarik. Bagaimana kalau kita bahas satu persatu dari pengawasan dulu? Nah, setuju. Selain itu, jumlah pengawas juga harus ditambah karena jika rasio pengawas terlalu sedikit dibandingkan dengan madrasah yang mereka tangani, mereka juga akan sulit untuk memberikan bimbingan kepada madrasah tersebut. Dari sisi guru sendiri, itu mereka perlu adanya edukasi supervisi, bukan hanya sekedar kontrol, tapi dia harus ada pelatihan atau pembinaan dari pengawas itu sendiri dan dari guru itu sendiri. Terakhir nih, kalau dari sisi sistem madrasah, kepala madrasah dan guru senior itu harus lebih diperkuat dalam supervisi internal. Jangan hanya kayak mengandalkan pengawas eksternal saja. Jadi kalau dirangkum itu ada 3 solusi utama. Yang pertama itu kayak meningkatkan kompetensi dan jumlah pengawas, lalu mengubah mindset guru tentang supervisi dan mengoptimalkan supervisi internal di madrasah. Setidaknya kalau nanti kita terlibat dalam dunia pendidikan, kita bisa ikut mendorong perubahan ini. Diskusi pun mereda, tetapi beberapa mahasiswa masih tampak antusias mendiskusikan ide-ide yang telah mereka bahas. Poin-poin penting dicatat, meninggalkan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas dan tantangan kepengawasan di madrasah.
Baik, sebelum kita akhiri diskusi pada hari ini, saya ingin memberikan sedikit ulasan ya kepada kalian. Nah, saya melihat bahwa kalian telah menyampaikan argumen yang cukup kuat dan mendalam. Ini menunjukkan bahwa kalian itu telah memahami tentang kepengawasan dan supervisi akademik. Itu berperan penting dalam meningkatkan suatu kualitas pendidikan. Nah, saya ingin mendengar refleksi dari kalian ya. Dari siapa ya? Dari Mbak Novita. Coba menurut Anda, pendapat Anda itu tentang diskusi pada hari ini itu gimana? Saya merasa banyak mendapatkan wawasan baru. Saya kira kepengawasan itu hanya sebatas kontrol dan evaluasi administratif. Tapi setelah mengikuti diskusi kali ini, saya jadi tahu jika pengawas itu juga harus menjadi pembina yang membantu guru berkembang dalam pembelajaran mereka. Nah, bagus sekali ya pendapat dari Mbak Novita. Lalu bagaimana menurut pendapat Mbak Lili? Oh iya, saya jadi semakin sadar bahwa supervisi akademik tidak boleh hanya berorientasi pada laporan dan evaluasi. Supervisi harus bisa membangun semangat guru untuk berkembang, memberikan motivasi, serta menciptakan ruang refleksi bagi mereka. Saya juga memahami bahwa kepengawasan yang efektif harus berbasis pada pembinaan yang berkelanjutan. Bagus sekali, itu poin yang sangat baik. Sekarang giliran Mbak Nada. Menurut Anda, apakah ada sesuatu hal yang paling penting dalam diskusi pada hari ini? Menurut saya ya Pak, diskusi ini mengajarkan bahwa kepengawasan bukan hanya kayak sekedar alat kontrol, tetapi sarana pembinaan bagi tenaga pendidik. Jika supervisi akademik dilakukan dengan pendekatan yang lebih suportif, guru akan lebih terbuka terhadap inovasi dalam mengajar dan kualitas pendidikan akan meningkat secara nyata. Saya menambahkan Pak, dari diskusi ini saya belajar bahwa peran pengawas itu nggak hanya sebagai evaluator, tapi juga fasilitator dan konsultan bagi guru. Supervisi akademik itu harus lebih mengutamakan peningkatan mutu pembelajaran dan juga kesejahteraan guru, bukan hanya sekedar menilai angka-angka di laporan. Pemikiran kalian sangat jenius dan relevan pada kondisi pendidikan saat ini. Saya ingin merangkum beberapa poin penting yang dapat kita tegaskan dari diskusi pada hari ini. Yang pertama yaitu satu, kepengawasan dan supervisi pendidikan Islam itu merupakan bagian esensial dari manajemen pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu yang kedua, prinsip kepengawasan itu harus berbasis kepada pembinaan, objektif, dan profesional, bukan hanya sekadar kontrol administratif. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengawas memiliki peran ganda seperti evaluator, fasilitator, motivator, dan konsultan bagi guru dan tenaga pendidik. Yang keempat, supervisi akademik yang efektif itu harus mendorong refleksi dan inovasi dalam pendidikan. Itu bertujuan supaya guru dapat berkembang. Selanjutnya yang kelima, kepengawasan dan supervisi akademik harus berjalan beriringan supaya peningkatan kualitas pendidikan itu merata atau menyeluruh gitu ya. Itu artinya apa? Kepengawasan dan supervisi itu harus kita pelajari secara mendalam dan kemudian harus kita amalkan, dijalani gitulah kepada kehidupan sehari-hari. Nah itu sangat penting ya. Kepengawasan dan supervisi itu memiliki peran sangat penting dalam pendidikan. Itulah teman-teman, saya sangat mengapresiasi diskusi kalian pada hari ini. Sebagai penutup, saya meminta kepada Mas Iko selaku pemimpin diskusi hari ini untuk memimpin doa dan menutup diskusi pada hari ini.
Baik Pak. Teman-teman, marilah kita tutup diskusi pada kali ini dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya untuk diskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus.